Boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus, tapi ini iman kami kepadamu Tuhan Yesus, bahwa selama Tuhan Yesus tetap Allah dalam hidup kami, bahwa kami terus pegang tangan Tuhan. Selama masih ada Tuhan Yesus, kami akan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami punya banyak alasan untuk tidak hadir ke gereja beribadah pada pagi hari ini, tapi kami memilih untuk beribadah kepadamu Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus, sebagai bentuk iman kami Tuhan atas penyertaan-Mu yang ajaib dan luar biasa dalam hidup setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, biar kiranya ibadah kami pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kini Tuhan Yesus, kami buka hati kami Tuhan, untuk hati kami boleh ditabur oleh kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar bukan dengan hikmat hamba sebagai manusia hamba berkata-kata, tapi biar Roh Kudus sendiri yang menyatakan, yang menerjemahkan isi hatinya Tuhan dengan tepat, dengan benar pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Urapi hamba Tuhan Yesus, biar apapun yang hamba ucapkan, apa yang diterima dimengerti oleh jemaat-Mu, tepat sama seperti apa yang Tuhan maksudkan untuk disampaikan. Kami mengundang hadirat Roh Maha Kudus memenuhi tempat ini. Kami mengundang Roh-Mu yang kudus menguasai hati, jiwa dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekalah Engkau sampai selama-lamanya. Dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kerinduanku Church, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mengambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Terimalah salam dari mimbar yang kudus ini. Shalom kerinduanku Church. Puji Tuhan, walaupun di luar banjir, hujan deras, tapi kita semua boleh beribadah pada pagi ini. Saudara sekalian boleh dong berikan tepuk tangan buat teman-teman pengerja hari ini, pada pagi hari ini saudara. Kita banyak pengerja yang izin karena terhalang banjir, baik maupun rumahnya kebanjiran atau perjalanan ke sini terhalang banjir. Tapi teman-teman yang berhasil hadir tepat waktu pada pagi hari ini, mereka semua saling backup satu sama lain agar ibadah boleh berjalan. Amin. Puji Tuhan. Saudara siap diberkati pada pagi hari ini? Puji Tuhan, haleluya. Saudara sekalian, walaupun di luar sana hujan banjir, tapi biar hari ini khotbah saya pada pagi hari ini boleh terus memberkati saudara sekalian. Kita masuk dalam minggu yang ketiga dalam tema besar honor atau rasa hormat, saling menghormati. Dan kalau kemarin minggu pertama kita udah bahas mengenai honoring God. Kita mau memulai awal tahun yang baru dengan benar, yaitu dengan menghormati Tuhan. Taruh Tuhan dulu di atas segala-galanya. Minggu kemarin kita bahas mengenai menghormati otoritas. Orang yang Tuhan memang intentionally taruh, terima kasih. Memang Tuhan taruh di atas kita, posisinya di atas kita, punya otoritas di atas kita. Dan hari ini saya beri judul dalam tema khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu I honor you. Saya menghormati kamu, aku menghormati kamu. Kita baca dulu yuk, Roma 12 ayat yang ke-10. Roma 12 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama yuk biar semangat yuk, walaupun rasa-rasanya pengen lanjut tidur lagi ya Bu ya. Rasa-rasanya tadi pagi tuh AC udah mati tapi masih adem lagi, masih pengen tarik selimut lagi. Tapi hari ini kita sama-sama semangat dulu baca firman Tuhan yuk. Roma 12 ayat yang ke-10. 3, 2, 1 yuk. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hari ini saya ingin secara spesifik membahas mengenai honoring one another. Honoring one another. Gak peduli siapapun dia, baik atau buruk, ramah atau nyebelin, nguntungin kita atau enggak, bahkan kenal atau enggak kenal. Tapi kita pengen punya mental untuk saling menghormati. Lebih dahulu dalam memberi hormat. 1 Petrus 2 ayat yang ke-17. 1 Petrus 2:17. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Petrus bilang hormatilah semua orang. Gak ada balik lagi. Ayat firman Tuhan tuh banyak yang gak pakai bintang di atas kecil. Ada keterangannya di bawah sebelah kiri. Terms and conditions, syarat dan ketentuan berlaku. Hormatilah semua
orang, gak pakai filter buat misahin siapa yang layak. Oh yang ini layak dihormatin karena dia baik sama saya, karena dia lebih ganteng, karena dia cakep banget, karena kayaknya dia orang kaya deh, karena kayaknya kalau saya hormatin dia bisa bantuin saya untuk bisa dapat kerjaan deh. Kayaknya kalau orang yang ini, kayaknya dia bisa bantuin saya koneksi kepada orang-orang yang lebih hebat deh. Gak pakai filter siapa yang layak kita hormati. Bahkan tadi saya katakan orang yang mungkin kita sebelin, bahkan mungkin orang yang nyebelin buat kita, yang menyakiti hati kita. Bukan berarti gini loh, bukan berarti kita harus setuju sama dia. Ini yang selalu kita tekankan dari kemarin, dari minggu pertama. Menghormati itu bukan berarti kita harus selalu setuju sama dia. Kita bisa beda pendapat kok. Kita di tempat ini aja, kita punya bahasanya beda-beda. Bukan berarti maksudnya, oh kita kan semua bahasa Indonesia. No, tapi bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu aja beda-beda. Latar belakang kita beda-beda. Latar belakang kan menentukan pola pikir kita, benar gak? Bagaimana kita dididik, budaya dalam keluarga kita menentukan bagaimana kita berpikir. Latar belakang kita aja beda-beda. Of course kita gak mungkin selalu setuju 100% sama semua orang. Pasti ada beda pendapat. Pasti ada perbedaan yang kayaknya gak gitu deh. Tapi karena kita hari ini mau belajar untuk saling menghormati, kita mau memandang dia dengan hormat. Menghargai walaupun beda pendapat, walaupun beda suku, walaupun beda, bahkan mungkin walaupun beda agama kepercayaan kita. Tapi kita mau memandang semua orang dengan hormat. Kalau kita menghormati Tuhan, kalau kita bilang kita menghormati Tuhan, kita pasti automatically kita menghormati orang lain. Kenapa? Karena mereka juga punyanya Tuhan. Karena mereka juga milik kepunyaan Tuhan. Karena mereka juga diciptakan sama Tuhan yang sama. Mau siapapun dia, mau di belahan bumi manapun dia diciptakan oleh Tuhan yang sama. Tuhan yang kita sembah. Amin. Mereka sama-sama ciptaan Tuhan. Sama seperti kita, mereka juga butuh kasih karunia Tuhan. Sama seperti kita, mereka juga butuh anugerah Tuhan. Sama seperti kita, DNA-nya Tuhan ada pada mereka. Sama seperti kita, tanda tangannya Tuhan ada pada mereka. Ketika mereka dilahirkan, Tuhan tanda tangan. Sama kayak kita. Jadi kalau kita bilang kita menghormati Tuhan, kita pasti menghormati orang lain. Simply karena kita menyadari bahwa orang itu juga ciptaannya Tuhan. Simply karena kita menyadari bahwa orang itu juga ditanda tangan sama Tuhan. Amin. Ada orang, saya beberapa waktu yang lalu, saya lupa saya baca atau saya dengar di YouTube gitu. Ada orang kesaksian, tadinya dia adalah seseorang yang terikat dengan pornografi. Nonton blue film, nonton film-film porno, ketagihan. Sampai di satu titik dia menyadari bahwa aktor aktris yang dia lihat di layar komputernya, di layar laptopnya adalah juga sama seperti dia, adalah juga ciptaan Tuhan. Ketika dia menyadari bahwa aktor aktris yang dia lihat sama-sama anak dari seorang ayah. Dia memandang, dia menyadari bahwa one day I will be a father. Gimana perasaan saya kalau saya tahu anak perempuan saya harus bekerja seperti itu dan tubuhnya dinikmati oleh orang yang gak dia kenal. Dia gak tahu ada di mana hanya untuk mencari uang. Ketika menyadari bahwa orang lain, orang yang kita lihat, orang yang mungkin kita anggap rendah, orang yang mungkin kita anggap sepele selama ini, bahwa dia juga sama-sama ciptaan Tuhan, honor begins. Rasa hormat lahir di situ. Ada sebuah cerita, saudara. Kalau saya nggak tahu saudara pernah dengar atau enggak, mungkin ini nggak familiar buat kita orang Indonesia. Kalau Indonesia olahraganya apa sih? Olahraga yang populernya apa? Sepak bola ya, sepak bola atau bulu tangkis ya, yang terkenal ya. Kalau di Amerika, mereka tuh terkenal banget sama baseball, right? Sama baseball. Ada seorang atlet baseball, namanya Babe Ruth. Saya nggak tahu saudara pernah dengar atau enggak. Ini dia orangnya, Babe Ruth. Dia itu udah lama banget sih. Dia dipakai ada satu batnya, baseball batnya, apa sih namanya, tiang pentungan, apa sih? Apa namanya, baseball bat lah itu. Batnya itu dia pakai waktu dia first home run di Yankee Stadium tahun 1923. Lalu kemudian dia kasih batnya, bat dia yang menciptakan rekor itu, first home runnya dia di Yankee Stadium. Dia kasih bat itu kepada seorang anak sekolah yang mencetak home run paling banyak di sekolahnya. Namanya Victor Orsatti.
Kemudian tahun 1984, jadi sama Victor Orsatti bednya ini, dia simpen baik-baik sebagai berharga banget buat dia gitu kan, dari seorang atlet baseball terkenal, legendaris, terus kemudian memberikan bat baseballnya yang juga historical kepada dia. Disimpan baik-baik, dijaga baik-baik. Sampai kemudian tahun 1984 Orsatti meninggal. Sebelum meninggal, dia kasih beberapa barang-barangnya kepada caregivernya dia, kepada caretakernya dia, orang yang merawat dia selama sakit. Dia titipin barang-barangnya, salah satunya adalah batnya itu. Batnya si Babe Ruth itu, babe-nya si atlet legendaris ini. Namanya Marcia Napoli Tejada. 18 tahun, Marcia nggak ngerti, si nurse-nya ini, si caretaker ini nggak ngerti bahwa ini berharga. Dia nggak tahu Babe Ruth itu siapa, dia nggak ngerti baseball, dia nggak ngerti betapa berharganya. Dia simpen aja di kolong tempat tidurnya selama 18 tahun. Sampai kemudian ketika 18 tahun kemudian dia butuh dana karena dia mau bangun restoran. Dia mau bikin kafe, mau bikin restoran. Dia jual beberapa barang-barangnya, dia lihat, coba aja deh kita bawa ke Sports Center. Dibawalah bat itu ke Sports Cards Plus of Laguna Niguel and West Hollywood di Amerika. Ketika dikurasi dicek keasliannya, bat baseballnya ini yang 18 tahun dia simpen di kolong tempat tidurnya berhasil dilelang dan terjual senilai 1,3 juta dolar, atau kemarin saya iseng hitung 22 miliar rupiah. Bat baseball. Kenapa? Karena ketika dicek, saudara boleh lihat gambarnya. Ketika dicek ada tanda tangannya Babe Ruth di sana. Ada tanda tangannya Babe Ruth. Sesuatu menjadi bernilai karena siapa yang punya. Ada identitasnya di situ, ada yang memberikan di situ. Saudara dan saya, setiap kita di tempat ini, siapapun kita punya tanda tangannya Tuhan. Amin. Maka dari itu setiap kita berharga. Setiap dari kita bernilai. Maka marilah kita sama-sama memandang setiap orang dengan rasa honor. Dengan rasa hormat. Karena menyadari itu, kayak bat baseball itu ada tanda tangannya. Bukan atlet legendaris, tapi tanda tangannya Tuhan. Amin. Kemarin kita belajar, 2 minggu kemarin kita belajar untuk menghormati secara vertikal. Hari ini saya pengen ngajar saudara untuk kita saling menghormati secara horizontal. Yang pertama, saudara siap diberkati lebih lagi? Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan kita yuk, biar semangat pagi hari ini. Dingin banget ya ini ya. Ini dingin banget loh pagi ini loh. Yang pertama, honoring marriage. Honoring marriage. Menghormati pernikahan. Saudara setuju gak kalau saya bilang hari-hari ini pernikahan dianggap murahan? Kemarin saya lihat ada data statistik Indonesia tahun kemarin 2025 itu angka pernikahan paling rendah. Orang makin gak mau nikah. Orang makin ngerasa ngapain nikah. Orang-orang bilang marriage is scary. Pernikahan itu mengerikan. Tidak demikian dengan teman saya Derin. Dia pengen banget menikah segera. Orang-orang pada bilang marriage is scary. Mengerikan, mereka pada nggak berani nikah. Pernikahan dianggap murahan. Pas persiapan nikah yang dipikirin acaranya. Persiapan nikah mah berbulan-bulan dari setahun sebelumnya, dari sejak dikasih cincin. Will you marry me? Semua langsung persiapannya heboh, cari venue, cari catering, ukur baju dan lain-lain. Mereka fokus sama acaranya pada the wedding, tapi lupa memberikan hormat, lupa untuk menaruh perhatian lebih kepada the marriage. Wedding bicara soal hari haknya. Come on, hari haknya cuma gak nyampe 24 jam. Tapi orang lupa sama the marriage yang berlangsung lama sekali seumur hidup dan gak bisa tuker tambah. Tapi orang fokus sama acaranya. Orang fokus sama yang penting insta worthy dulu. Bisa ngepost dulu. Yang penting di foto bagus, yang penting orang-orang lihat, ih keren ya acaranya ya, ih bagus ya bajunya ya. Orang juga habis itu lupa bos. Bu, anak-anak muda nih yang mau persiapan pernikahan. Jangan investasikan lebih kepada weddingnya, tapi kepada marriage-nya. Menikah tuh kalau cuma pakai perasaan, ujung-ujungnya nyerah. Tanya sama yang udah menikah lebih lama, ada Om Reki, Tante Mika. Kalau menikah cuma pakai perasaan, ya elah udah nyerah dari kapan tahu. Udah bubar dari kapan tahu. Suami kan ada nyebelinnya. Istri kan ada nyebelinnya. Kalau pas lagi nyebelin, udah pisah aja lah. Terus habis itu kangen, nikah lagi, diberkatin lagi. Kan gak gitu. Nikah kalau cuma pakai perasaan ujung-ujungnya pasti nyerah. Makanya kita harus berjuang lebih keras untuk institusi ini, institusi pernikahan yang diciptakan Tuhan secara eksklusif. Untuk satu pria
dan satu wanita. Ini adalah institusi yang diciptakan Tuhan secara eksklusif untuk satu pria dan satu wanita. Makanya kita harus perjuangin. Kita perjuangin. Orang sekarang tadi saya katakan lebih cenderung fokus sama resepsi, bukan pemberkatan di gereja. Kita dari teman-teman sekretariat suka kadang-kadang nanya ke saya atau Pastor Gideon. Pastor, ini ada orang WA ke sekretariat, mau nikah. Oh, oke. Kapan? Bulan depan. Hah? Bulan depan? Baru nyari gereja sekarang? Iya Pastor. Kenapa? Kirain kan ada ya isu-isu tertentu kan, kondisi-kondisi yang membuat mereka harus buru-buru nikah. Enggak sih Pastor, aman-aman aja. Gimana coba? Nyari vendor bisa 6 bulan sebelumnya. Kenapa mempersiapkan secara spiritual? Yang penting kayak orang-orang tuh menganggap pemberkatan, orang lebih fokus mikirin resepsinya, gedungnya, makanannya, tapi orang nggak fokus sama pemberkatannya. Pemberkatan dipikir ya udahlah, cuma berkatan dengerin pendeta khotbah, kadang-kadang nggak didengerin juga sama pengantinnya. Yang penting udah sah di hadapan Tuhan ceritanya. Orang fokus sama hal-hal yang habis itu dilupain orang. Kita fokus nyenengin orang, tamu. Padahal tamunya habis itu kalau kita ada masalah dalam rumah tangga, emang mereka peduli? Enggak. Emang mereka ikut campur? Enggak. Mereka juga gak ngurusin. Pernikahan adalah perjanjian yang kudus. Saya tekankan pada kata perjanjian. Pernikahan adalah perjanjian. Lihat Maleakhi 2 ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi. Lihat siapa yang jadi saksinya? Tuhan antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutu dan istri seperjanjianmu. Lihat ayat ini. Yang jadi saksi, Tuhan. Dikatakan istri seperjanjian. Pernikahan bicara soal perjanjian yang disaksikan oleh Tuhan. Yang disaksikan oleh yang maha kudus. Pelanggaran terhadap pernikahan is a serious thing. Karena saksinya Tuhan. Karena yang berkatin Tuhan. Dunia gak memberikan kavot pada pernikahan. Gak memberikan bobot pada pernikahan. Tidak memandang tinggi pernikahan, memandang remeh pernikahan. Orang dunia bilang gini, ya udahlah kalau udah gak bahagia cerai aja. Dengan alasan you deserve to be happy. Bukannya diperjuangin, malah dilepehin. Di undangan ditulis, kalau undangan nikah ada satu ayat yang pasti ketulis di undangan nikah. Apa yuk? Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan manusia. Wah, di undangan mah indah banget tuh kata-kata. 3-4 tahun masalah, kita cerai aja. Demikian juga kamu, 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah dengan bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dikatakan di sini teman pewaris dari kasih karunia. Saudara tahu kan kalau kita mau kasih waris, mesti tanda tangan. Semuanya, suami istri harus tanda tangan, baru bisa rilis. Kasih karunia, yaitu kehidupan. Berkat dari atas, berkat dari Tuhan. Kadang-kadang tuh gini loh, berkatnya tuh udah siap. Kitanya yang belum siap terima. Dikatakan hormatilah mereka supaya ada janjinya, ada sebab akibatnya. Akibatnya apa? Kalau kita menghormati, saling menghormati suami istri, akibatnya doa kita tidak terhalang. Jangan-jangan, saya gak menghakimi, jangan-jangan, saya pengen kita semua ngecek. Jangan-jangan, ada hal, ada doa yang udah bertahun-tahun, bertalu-talu kita doain kok kayak gak dijawab-jawab ya. Coba cek kehidupan pernikahanmu. Coba cek apakah sama-sama bertahan satu rumah hanya demi status, hanya karena ya udahlah nggak boleh cerai, atau memang karena hatimu masih saling terpaut, atau karena memang masih tahu bahwa pernikahan dari Tuhan, saya perjuangin pernikahan ini. Tuhan tuh sayang sama pernikahan kita Pak Bu. Kenapa saya bisa yakin ngomong ini? Karena pernikahan diinisiasi sama Tuhan. Tuhan yang ciptain kok. Tuhan sayang sama pernikahanmu. Dia masih terus
menganggap tinggi pernikahanmu. Jadi ayo perjuangin, jangan nyerah. Jangan buru-buru bilang cerai, berantem dikit-dikit bilang cerai. Kita cerai aja. Jangan dikit-dikit cuman ya udahlah kita bertahan demi anak. Ngapain bertahan demi anak? Eventually anak akan pergi ninggalin kita dan punya kehidupannya sendiri. Nanti kalau anak udah gede, di rumah diem-dieman. Lulu gua. Saya pernah waktu itu beberapa tahun yang lalu ada konseling pernikahan. Kalau saya sampai Sergran konseling pernikahan, kami tuh kulik satu-satu. Kulik si perempuannya, kulik si laki-lakinya. Bagaimana latar belakang mereka dan lain-lain. Saya ingat ada satu pasangan yang perempuannya bilang di rumah papa mamanya lulu gua. Ngomongnya lewat si anak. Jadi dia bilang kekhawatiran saya kak kalau nanti nikah papa mama ngomongnya gimana? Karena selama ini papa ngomong ke mama lewat saya padahal satu rumah. Mama ngomong ke papa lewat saya. Belum lagi ditambahin. Lihat tuh bapak lu. Bilang sama mak lu ya. Gak ada anak yang pengen orang tuanya bercerai. Gak ada. Gak ada dibilang ya udah demi kebahagiaan anak. Kasihan anak lihat orang tua berantem dulu. Kalau demi kebahagiaan anak, orang tua perbaikin rumah tangganya. Kalau demi kebaikan anak. Tanya sama semua anak. Apakah mereka menginginkan orang tuanya bercerai? Apakah mereka mau ada dalam situasi harus milih ikut mama atau ikut papa? Weekend ini sama mama atau sama papa? Kalau memang demi anak, suami istri, papa mama, perbaikin, perjuangin. Cari pendeta, konseling. Dalam konseling tuh gak bisa sekali beres, sekali hit langsung beres gitu. Sekali ngobrol sejam ketemu pendeta, habis itu kayak udah habis itu kita baikan. Proses. Konfliknya kan terjadi juga proses kan. Konfliknya kan terjadi juga sedikit demi sedikit kan. Sabarlah. Saling menghormatilah. Makanya tema kita untuk Married Couples Retreat pertama kalinya KC kita beri tema pewaris kasih karunia Allah. Kita pengen kembaliin. Gereja ini pengen kembaliin spiritnya. Sadar bahwa yang gini loh Pak Bu. Kita tuh kadang-kadang ya, kita berpikir musuh kita tuh istri kita. Kita berpikir musuh kita tuh suami kita. Jadi kita bertarung lawan dia. Kita pikir nih istri gue gak bener nih salah nih dia nih. Istri pun mikir gitu. Nih suami gak bener nih, gak beres, dibikin gue sebel mulu, bikin gue sakit hati mulu. Kita pikir musuhnya adalah suami, musuhnya adalah istri. Kita salah fokus. Yang harus kita sadari, kita berdua suami istri melawan masalahnya. Suami istri yang berjuang melawan masalahnya. Suami istri yang gandengan tangan melawan masalahnya. Makanya orang suka bilang ini kan, you and I against the world. Baru pacaran aja you and I against the world. Udah nikah, I against you, you against me. Halo. Makanya kita beri tema pewaris kasih karunia Allah. Supaya inget, berkat gak bisa turun kalau suami istri gak sepakat tanda tangan setuju. Supaya doamu jangan terhalang. Saudara lihat ayat yang kita ambil. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 di pojok kanan, di pojok kiri atas. 1 Petrus 3 ayat 7. Supaya doamu jangan terhalang. Suami istri sama-sama, bareng-bareng. Sama-sama. Saudara saya bukan mau hard selling, no. Tapi kita akan bahas secara lebih dalam, lebih spesifik dan bisa tanya jawab nanti di Married Couples Retreat. Orang tuh suka bilang, mahal. Lebih mahal harga pernikahan yang diabaikan, yang gak dipupuk, yang gak dibina, yang gak belajar daripada harga retret. Lebih mahal harga berantem. Lebih mahal harga, saya gak ngerti dia ngomong apa. Bahasanya beda. Makanya acara ini kita bikin, kita bukan jualan acara. No. Kita pengen jemaat ngerti bahwa betapa berharganya pernikahan. Betapa tingginya Tuhan memandang pernikahan. Bahan saya masih banyak, kita lanjut dulu yuk. Contoh-contohnya dishonor dalam pernikahan.
Nganggep perselingkuhan tuh biasa. Ya kan, dunia kayak gitu kan, biasa, bahkan jajan-jajan gak apa-apa lah. Masa tiap hari makan daging bosen. Pengen makan yang lain, gak apa-apa lah. Ada saya pernah dengar istilah gini, gak apa-apa isinya kemana-mana yang penting botolnya pulang ke rumah. Tuh apaan sih? Tupperware. Itu waktu kecil Tupperware kalau hilang diomelin sama mama saya. Kan? Gak boleh pulang, cari sampai dapat baru boleh pulang. Anggap perselingkuhan tuh biasa, bahkan dianggap hiburan. Nonton drama perselingkuhan paling seru kan? Seru kan? Itu series-series yang soal perselingkuhan seru banget kan? Kita kalau baca threads di aplikasi threads, kalau udah ada temanya perselingkuhan, kita baca tuh. Seru banget nih. Abis itu kita kata-katain, padahal kita nggak kenal orangnya siapa. Seru, kita anggap hiburan, kita anggap sesuatu yang menarik, yang bikin kita, adrenalin kita naik. Dunia sedang berusaha menormalisasi itu, saudara. Dunia berusaha bikin itu hal yang normal, wajar, semua orang ngelakuin itu kok. Aman, gak ketahuan kok. Apalagi contoh di sana dalam pernikahan, meremehkan kesetiaan, yang setia dianggap kuno. Dianggap kayak, emang bisa? Cuman satu doang, variasi lah sekali-sekali gak apa-apa lah. Micro cheating dianggap biasa, micro cheating. Tahu gak micro cheating apa? WA-WA-an yang care-carean sama temen kantor. Yang bilang kayak, aku izin ya nganterin si Sarah pulang. Mohon maaf yang namanya Sarah, yang kepikiran di kepala saya dong. Mohon maaf, tadi apa? Aku anterin Sarah pulang ya, kasihan udah malam. Pak, woi ada aplikasi namanya Gojek, ada. Pesanin aja Grab. Kasihan udah malam, bukan urusanmu. Kalau udah punya suami, udah punya istri, jangan macem-macem deh. Jangan buka celah deh. Iblis gak butuh celah gede buat masuk. Saudara pernah dengar saya cerita masalah itu rentokil? Yang itu, yang pest control di rumah. Yang anti tikus tuh di rumah. Pakai alat. Semua rumah saya udah ketutup rapet. Alat-alatnya rentokil udah di mana-mana, setiap pojok-pojokan. Tiba-tiba ada tikus masuk. Saya panggil petugas rentokil ke rumah. Saya tanya, kok bisa masuk sih mas? Orang saya udah tutup semuanya kok. Dia cari. Dia lihat di kawat nyamuk ada celah kecil. Kecil pak. Saya sampai bilang, kok bisa sih tikus masuk lewat situ? Petugas rentokil bilang gini, Bu, tikus mah gak butuh celah gede. Tikus cuma butuh 2,5 senti. Bisa masuk ke rumah. Karena katanya badannya fleksibel. Sama tuh. Tikus, hama dalam kehidupan pernikahan. Dalam kehidupanmu bisa masuk gak butuh celah gede. Bukannya celah kecil, kompromi aja kecil-kecilan. Nganterin gak apa-apa, WA gini mah wajar lah. Tengah malam WA wajar lah. Saya sama Pastor Gideon punya peraturan dalam pernikahan kami dari awal pernikah. Di atas jam 9, jam 10 malam, gak boleh WA lawan jenis. Kecuali se-urgent itu. Tapi kalau ada orang WA di atas jam 9, jam 10, baca aja dari notification, balasnya besok. Gak mau buka celah. Kadang kalau misalnya mau nelpon, misalnya let's say misalnya waktu itu istrinya Pastor Binsar ulang tahun. Pastor Gideon mau ngucapin. Teleponnya kalau nggak pakai handphone saya, langsung ke Evangelist Kay atau Pastor Binsar teleponnya atau Pastor Gideon teleponnya ke Pastor Binsar. Nggak usah buka celah lah, nggak usah sok kuat lah. Ini bahan saya masih banyak banget nih, masih lanjut yuk. Ini makanya saudara ikut rat-rat pasutri deh. Oh masuk. Makanya saudara ikut Married Couples Retreat, saudara kita akan bahas lebih dalam. Bukan hanya saya dan Pastor Gideon, ada Pastor Johan Mogi dan Pastor Ridwan Huta Barat juga yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, akan ngajar saudara. Kita bisa tanya jawab, ada sesi konseling pribadi juga saudara sekalian. Apalagi dishonor, flirting sana sini, DM gak jelas orang lain. Suami orang di DM gak jelas. Nge-reply selfie anak gadis. Cantik banget. Lucu banget. Ngapain sih? Gatel. Flirting sana sini. Honor dimulai dari hal-hal kecil. Jaga jarak yang sehat adalah bentuk penghormatan terhadap pernikahan. Firman Tuhan bilang, Ibrani 13 ayat yang keempat. Saya gak bisa skip ayat ini. Ibrani 13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Artinya apa? Kamu semua, bukan hanya suami dan istri, bukan hanya orang-orang yang terlibat dalam pernikahan itu, tapi semua orang menaruh hormat pada sebuah pernikahan. Jangan ganggu rumah tangga orang.
Jangan pakai alasan, tapi pastor dia udah gak bahagia sama istrinya. Bodoh amat, bukan urusan lo. Dia bukan punya kamu. Ada ani-ani di sini? Dia bukan milikmu. Dia bukan punyamu, dia bukan hakmu. Mau dia bilang dia udah gak bahagia sama istrinya kek. Mau dia bilang istrinya bawa sabun colek kek. Bodoh amat, bukan urusanmu. Dia bukan milikmu. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, terhadap pernikahan. Jangan gosipin rumah tangga orang lain. Gak usah curhat-curhat soal pernikahan sama orang yang, tau gak sih, yang kayak temen nih, berasa temen sahabat nih. Terus cerita soal pernikahan, buat apa sih? Mending cari pendeta. Kalau mau konseling. Gak semua masalah adalah konsumsi publik. Kadang mungkin kita tahu ada rumah tangga teman kita lagi bermasalah. Tapi bukan urusanmu untuk ngomongin itu. Bukan urusanmu untuk gosipin itu. Amin. Yang kedua, honoring elders. Menghormati orang yang lebih tua. Imamat 19 ayat 32. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Ayat ini menarik saudara. Ayat ini menarik sekali. Karena kalimat terakhirnya, engkau harus takut akan Allahmu. Dan Tuhan menyatakan, akulah Tuhan. Menghormati orang yang lebih tua berkaitan langsung dengan sikap hati kita takut akan Tuhan. Halo? Halo? Dan Tuhan menyatakan identitasnya. Akulah Tuhan. Allah menyatakan otoritasnya dalam berfirman ini. Engkau harus berdiri di hadapan orang ubanan. Menaruh hormat pada orang yang lebih tua, kepada orang yang tua. Amsal 16 ayat 31. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Bukan berarti kita romanticizing the past gitu. Kan kita kadang suka denger ya kalau opung kita cerita gitu. Oh opung dulu waktu opung di perang itu. Waktu perang lawan Jepang itu. Opung yang masak soto di pinggir jalan. Kasih makan tentara gitu. Bukannya berarti romanticizing the past. Bukannya berarti apa namanya post power syndrome. No. Tapi kita gini loh. Kita tuh sadar bahwa waktu membentuk hikmat loh. Orang yang umurnya 60-70 tahun, belum tentu kita yang lebih muda nyampe umur itu, woy. Belum tentu. Hormati dia, lihat dia sebagai kumpulan pengalaman. Kumpulan hikmat yang kaya gitu. Banyak hal yang kita belum laluin, tapi orang yang di atas kita, di atas umur kita udah laluin, udah lewatin. Kita bisa belajar daripadanya. Baik atau buruk, kita bisa belajar daripada dia. Yang baik kita ambil, kita tiru. ATM, amati, tiru, modifikasi. Yang buruk, yang kalau kita lihat tuh kakek-kakek gak bener tuh. Kita bisa lihat, kenapa ya dia kayak gitu. Kita bisa belajar. Orang udah ngelaluin itu selama puluhan tahun, 60-70 tahun. Kita bisa pelajarin dengan 2 jam ngobrol sama dia. Rendahkanlah hatimu untuk mau denger orang lain. Pasti ada yang bisa kita pelajari kok. Pasti ada yang bisa kita dapat kok. Usia panjang betul gak kebal dari kesalahan. Tapi menolak nasihat leads to destruction. Kita gak tahu semua hal. Apa salahnya kita belajar dari orang yang udah jalanin duluan? Gak ada salahnya. Di Kerinduanku Church memang kelihatannya banyak wajah-wajahnya banyak muda-muda ya. Bu, Pak. Kelihatannya banyak orang, banyak wajah, secara wajah banyak muda-muda. Tapi demi kasih Kristus, kami di sini tim leadership, tim pastoral mengajar untuk honoring the elders. Kita ada satu pengerja, seorang pengerja kita namanya Pak Sugeng. Yang rambutnya putih semua tuh, suka sama istrinya datang. Pak Sugeng, kita hormatin, kita hargain, kita menghargai pengalamannya. Bahkan kita kasih kesempatan ruang untuk melayani sama-sama. Kadang kita melihat orang yang tua terus kita kayak udah tua gak usah lah. Di belakang ada Pak Jusman melayani di Kerinduanku Church. Orang yang lebih senior. Orang yang pengalamannya udah pensiun. Tapi punya hati untuk melayani. Kita kan bisa belajar. Pengalamannya terhadap gereja jauh lebih banyak daripada saya. Pengalamannya bersama Tuhan jauh lebih banyak daripada setiap kita. Mayoritas dari kita. Kita bisa belajar. Honoring the elders dikaitkan langsung dengan takut akan Tuhan. Ingat, takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Right?
Kalau kita, gini loh, kalau kita menghormati orang tua, cerita-ceritanya ngalir tuh. Kalau kita memandang dia dengan hormat, kita excited dengar ceritanya, kita menaruh telinga kita. Hikmatnya keluar, cerita-ceritanya keluar. Hikmat datang sama kita. Makanya tadi dikatakan firman Tuhan, menghormati orang tua berkaitan langsung dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Yang ketiga, honoring children. Biar equal nih, biar balance. Honoring children. Kemarin ketika kita bahas mengenai honoring parents, menghormati orang tua, banyak DM yang masuk kepada saya dan Pastor Gideon dan bilang, saya pengen menghormati orang tua saya. Tapi orang tua saya abusive. Orang tua saya kasar. Cuman minta duit doang. Bagaimana saya bisa menghormatinya? Makanya biar balance. Saudara sekalian sadar gak sih, anak-anak juga adalah orang yang harus kita hormati. Menghormati anak-anak. Mungkin saudara mulai bertanya-tanya, gimana sih kok menghormati anak-anak? Ada juga anak-anak menghormati orang tua. Gini, kita belajar lebih dalam yuk. Matius 18, 3-5. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, kata Yesus. Dalam dunia Romawi pada zamannya Yesus, anak-anak itu nggak punya hak di mata hukum. Anak-anak itu nggak punya suara. Anak-anak itu mudah diabaikan, gak dihitung lah, dianggap remeh, dianggap kecil. Tapi yang menarik, Yesus justru di tengah-tengah murid-muridnya, di tengah-tengah orang-orang mengikuti dia, mendengarkan dia, mau belajar daripadanya. Yesus ambil anak-anak, ditaruh di tengah-tengah, terus dia bilang, lihat anak-anak ini. Sambut mereka, perlakukan mereka dengan baik. Keren ya Yesus ya? Keren ya? Orang-orang yang gak dianggap udah diperhitungkan sama dunia, dianggap kecil, justru Yesus ajarin murid-muridnya untuk menghargai anak-anak. Dan Yesus menyamakan kalau kamu menyambut anak seperti ini dalam namaku, kamu menyambut aku loh. Keren banget ya. Honoring children. Mazmur 127 ayat yang ketiga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Saudara yang perempuan jangan kecil hati dulu. Jangan bilang, anak ngomongin anak lelaki doang. Kita perempuan gimana? No, itu ada lanjutannya. Buah kandungan adalah suatu upah. Yang punya buah kandungan siapa? Kita perempuan. Anak-anak tuh dianggap besar, dianggap tinggi sama Tuhan. Tapi dikatakan adalah milik pusaka Tuhan. Kita tuh Pak, Bu, memang susah sih, susah. Tapi kita harus menyadari bahwa anak-anak kita punyanya Tuhan, bukan punya kita. Kita dititipin, mengelola, stewardship, memelihara, mengelola. Orang tua artinya apa? Kalau kita menyadari anak-anak kita bukan milik kita, kita gak berhak untuk menyakiti dia. Kita gak berhak untuk mengabaikan dan memperlakukan dia semaunya. Karena ada yang punya, benar gak? Kalau kita dititipin, dipinjemin sesuatu sama orang, kita jaga baik-baik. Kita gak akan sembarangan sama barang itu, benar gak? Kita gak akan, kalau ada orang punya Rolls Royce, terus kasih ke saya, tolong kelola, tolong steward dengan baik. Apakah mungkin, tuh belakang AG banjir, saya terobos tuh Rolls Royce masuk banjir. Sunter tuh banjir, biar aja bukan punya gue ini gas. Terus kalau orangnya tanya, mana Rolls Royce gue? Ya kelelep banjir. Bisa kita lolos begitu saja? Ketika kita menyadari bahwa anak-anak adalah milik pusakanya Tuhan, kita gak akan mengabaikan dia, gak akan nyakitin dia. Gak akan merusak anak secara moral, secara spiritual, secara emosional. Menghormati anak tuh gimana sih? Kasih lingkungan yang aman. Beri rumah yang aman. Saya suka bilang gini, anak gak bisa milih orang tuanya. Anak gak bisa milih mau dilahirkan dari siapa. Kalau bisa milih mah, saya jadi anaknya Princess Catherine Middleton. Kita gak bisa pilih orang tua kita. Anak gak bisa pilih orang tuanya, anak gak minta dilahirin. Kita yang berdoa sama Tuhan, minta keturunan.
Kita yang berdoa sama Tuhan agar Tuhan menitipkan karunia itu buat kita. Ciptakanlah lingkungan yang aman buat anak. Rumah yang aman, rumah yang nyaman. Gak menormalisasi kekerasan. Bentak tuh wajar, dikit-dikit dibentak, dikit-dikit dimaki, dikit-dikit main tangan, main pukul. Berikan hak pendidikan. Anak-anak berhak mendapat itu. Sekolah yang baik. Saya gak bilang sekolah yang mahal. Tapi perhatikan pendidikannya, ajarin dia. Dari kecil ajarin. Pendidikan bukan hanya bicara soal akademis. Tapi juga pendidikan moral. Pembangunan karakter. Ajarin. Makanya dalam ulangan 6. Saya gak masukin ayatnya. Dalam ulangan 6. Firman Tuhan bilang kau harus mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ngomongin firman Tuhan. Janjinya Tuhan. Kau harus mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Berulang-ulang. Ngajarin. Sabar. Didik dia dengan benar. Persiapkan masa depannya. Banyak orang tua nganggap anak tuh kayak investasi, tau gak? Mama udah gedein kamu. Balas dong, balikin dong apa yang udah mama lakukan buat kamu. Lah. Kita justru didik anak supaya anak menghormati orang tua. Buahnya kita nikmatin. Tapi gini loh, prinsip saya. Anak gak berkewajiban. Itu. Prinsip saya. Menurut keyakinan saya. Banyak orang bilang pengen punya anak. Ini saya ngomong, saya pernah baca ada tulisan orang. Dia pengen punya anak supaya tuanya ada yang ngurusin. Loh. Saya bilang sama Pastor Gideon, aku nanti kalau udah tua, aku gak mau nyusahin anak. Gak mau. Saya gak mau nyusahin anak. Saya sama Pastor Gideon atas anugerah dari Tuhan, kiranya Tuhan terus berkenan. Kami sisihin uang untuk dana pensiun kami. Supaya kami gak minta dari anak. Kalau anak ngasih puji Tuhan. Tapi kami, tahu kan anak-anak zaman sekarang, orang-orang muda zaman sekarang dibilang apa? Sandwich generation. Mereka stres sendiri. Mereka gak bisa membangun hidupnya. Kenapa? Karena nanggung atas, nanggung bawah. Nanggung orang tua, nanggung adiknya, keluarganya, sepupunya. Bayar, dipaksa untuk bayarin utang saudara jauhnya. Oh, it's never their responsibility. Bermurah hati untuk bantu orang, yes, good. Tapi bukan menjadi kewajibannya. Kita yang siapin masa depannya, kita yang orang tua, kita hormati haknya. Hak kesehatannya, kasih dia makanan yang sehat, ciptakan lingkungan rumah yang sehat. Mohon maaf ya, saya mungkin kedengarannya bawel gitu, kayak dokter-dokter bawel gitu, kayak seminar kesehatan. Tapi saudara tahu nggak, anak-anak zaman sekarang usia 10 sampai 12 tahun udah banyak yang cuci darah. Cuci darah, ya cuci darah. Kita pikir cuci darah penyakit oma-oma ya. Penyakit oma-oma cuci darah mah kalau udah gagal ginjal, penyakit oma-oma. No, anak 10 tahun, 12 tahun udah masuk ruang hemodialisa untuk cuci darah. Kenapa? Karena dari kecil dikasih makan junk food, fast food sama orang tuanya. Orang tuanya gak mau repot, tau gak? Gak mau repot, udah gorengin, mohon maaf ya, gorengin makanan frozen yang pengawet dan lain-lain. Kasih minuman yang pewarna dibiarinin aja. Abis ntar anaknya nangis kalau gak dikasih. Mendingan kamu lihat anakmu nangis gak dikasih makanan-makanan gak sehat. Daripada kamu harus lihat anakmu nangis dicuci darah. Harus suntik insulin setiap mau makan. It's real, saudara tanya sama dokter-dokter anak. Saya nggak ngada-ngada, saya nggak nakut-nakutin. It's real, it's happening. Karena kenapa? Orang tua mau yang simple, gak mau repot. Sibuk sama urusannya sendiri, dia lupa bahwa dia punya tanggung jawab untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Dia pikir anak cuma sekedar ya udahlah nikah, namanya juga nikah punya anak. Dia lupa ada banyak keluarga, ada banyak suami istri yang sampai hari ini udah bertahun-tahun berdoa untuk anak. Berdoa pengen punya keturunan. Sampai pergi ke luar negeri untuk bayi tabung. Giliran dia dikasih anak sama Tuhan, dilelerin gitu sembarangan. Makanannya sembarangan, gak mau repot, yang simple aja. Tahu gak makanan paling gak repot apa? Telur. Murah, gak repot.
sehat. Bawel ya saya ya, bawel ya. Saya harus ngajarin saudara. Saya sedih lihat anak-anak datang ke depan minta doain. Anak saya udah divonis diabetes. Anak saya harus cuci darah. Dan masalahnya bukan karena kelainan bawaan gitu. Karena gaya hidup. Berikutnya, tidak mengeksploitasi anak. Memaksakan mimpi kita. Kita yang punya cita-cita A, gak kejadian. Kita paksain anak kita harus A. Padahal dia punya jalannya sendiri loh. Dia punya panggilannya sendiri loh. Saya kalau bahas soal gereja sama Pastor Gideon, saya bilang, kami berdua sepakat. Kami gak akan paksain anak-anak kami jadi pendeta. Gak akan. Gak akan. Kami gak akan paksain anak-anak kami, kamu harus terusin gereja. No, kalau Tuhan pilih orang lain untuk Kerinduanku Church, go ahead. Makanya saya dengan kerendahan hati saya nyatakan di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat. Gereja Kerinduanku Church milik Tuhan. Kami hanya mengelolanya. Kalau anak saya gak mau, dia punya mimpi yang lain, dia punya panggilan yang lain, Tuhan mau pakai dia di tempat lain, go ahead. Selama dia takut akan Tuhan, selama dia cinta Tuhan, dia gak akan aneh-aneh. Amin. Tidak mengeksploitasi anak, honoring children, hargai mimpinya, hormati cita-citanya, hormati panggilan Tuhan dalam hidupnya. Honoring children. Yang keempat, yang terakhir, teman-teman pemusik boleh siap-siap yuk. Yang keempat, yang terakhir, honoring creations. Menghormati ciptaan, alam. Mazmur 24 ayat yang pertama. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Yang punya siapa? Yang punya siapa, Bu? Tuhan. Yang punya Tuhan. Bagaimana kita memperlakukan alam dan ciptaan adalah tentang ketaatan pada sistemnya Allah. Kita lihat yuk, sejak semula manusia diperintahkan apa sih? Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan artinya apa? Bekerja, mengembangkan. Memelihara artinya apa? Menjaga, melindungi. Sejak semula perintah Tuhan sama kita untuk ini, bekerja, kembangin, jaga, lindungin. Manusia diberi kuasa, tapi sifatnya bukan absolut. Yang artinya kalau kuasa yang diberikan secara absolut, kita bisa sembarangan. Oh ini, aku diberikan kuasa atas tisu ini. Terserah aku mau ngapain, mau robek-robek, taruh di air, hancurin, buang, it's up to me. Tapi kita diberikan kuasa dengan sifat delegatif. Artinya apa? Yang punya bukan kamu, yang punya aku, but please do this. Aku mendelegasikan tugas ini kepadamu. Aku minta kamu untuk melakukan ini atas apa yang kumiliki. Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segala isinya. Manusia diminta untuk mengusahakan dan memelihara alam ini. Pak, Bu, alam semesta kita nih, yang kita lihat di sekitar kita nih, adalah bukti dari kebesaran Tuhan, benar gak? Saudara kalau iseng baca-baca mengenai alam semesta gitu, gak ada yang tahu luasnya sampai mana. Emang saudara pikir matahari pusat segalanya? Matahari cuman bintang yang kecil, bintang yang berukuran kecil di seluruh alam semesta ini. Matahari cuman bagian dari salah satu lengannya Milky Way, galaksi Bima Sakti. Dan galaksi Bima Sakti hanya sedikit kecil, bagian kecil dari jutaan galaksi di seluruh alam semesta. Yang punya Tuhan. Pohon dari bibit biji kecil bisa numbuh sampai segede itu. Emang siapa kalau bukan Tuhan? Kalau bukan kreativitasnya Tuhan? Hewan banyak banget. Emang siapa kalau bukan kreativitasnya Tuhan? Emang kita bisa bikin? Manusia berusaha bikin cloning. Pernah dengar kan? Ada lembu atau sapi atau domba yang berusaha di cloning. Manusia berusaha menciptakan sesuatu. Menyamai apa yang Tuhan lakukan. Cuman berapa hari, mati. Tuhan yang punya sistem sedemikian kompleks, sedemikian indah.
Menghormati nature, creations adalah cara kita menghormati apa yang Tuhan buat. Apa yang Tuhan ciptakan. Tapi note this, garis bawahi ini. Pakai stabilo, garis merah. Bukan berarti kita menyembah alam semesta. Bukan berarti kita bisa alam disakralkan, kita bisa nyembah pohon. Kan pohon dari Tuhan. Kita nyembah pohon. Emang pohon bisa ngasih apa? Maksudnya emang pohon yang menebus kita di kayu salib? Bukan gitu. Ingat perintah Allah. Tidak boleh janganlah kamu membuat segala sesuatu menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya. Jadi bukan berarti menghormati alam. Pastor Amanda bilang menghormati creations, alam semesta. Aku akan menyembah macan, aing maung. Aku mau menyembah pohon. Setiap ngeliat pohon, misi. Diliatin tuh sama jangkrik, ngapain tuh orang? Gini loh, Alkitab menentang ada 2 ekstrim. Yang pertama menyembah alam. Menyembah ciptaan. Dalam Roma 1 ayat 25 bilang begini. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Jelas ya? Jelas ya kerinduanku church? Jelas ya? Menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Memuja, menyembah makhluk tapi lupa sama penciptanya. Tapi ekstrim yang kedua yang juga ditentang oleh Allah, mengeksploitasi alam. Ingat kita disuruh memelihara, mengusahakan. Jangan buang sampah sembarangan, tuh hal simple. Jangan buang sampah sembarangan, jangan bunuh-bunuh hewan kalau buat makan. Firman Tuhan bilang, makan deh. Tuh aku sediain buat kamu makan. Tapi jangan bunuh-bunuhin hewan tuh buat kesenangan doang. Buat simbol, status. Hewan-hewan langka diambil tanduknya doang. Buat apa? Simbol, status. Mengeksploitasi alam. Bunuh hewan yang merusak ekosistem. Kalau apa yang bisa di-recycle, recycle lah. Apa yang bisa dipakai lagi, didaur ulang, pakai lagi. Yang dikit-dikit buang. Saudara pernah dengar gak? Ada di Laut Pasifik, ada pulau sampah. Besarnya itu berapa kalinya negara bagian California gitu. Ngapung, sampahnya kita tuh. Ada sampah kita tuh di situ. Ngapung di laut. Jadi laut kita isinya sampah. Kerjaan siapa? Kerjaan kita. Kerusakan lingkungan tuh korbannya selalu yang miskin duluan. Terus generasi berikutnya yang jadi korban. Contohnya apa? Baru bulan lalu perhatian Indonesia ke sana. Banjir Sumatera. Saudara tahu kan beritanya? Saudara-saudara kita di Sumatera 3 provinsi lebih loh. Kehilangan rumah dan lain-lain. Karena kenapa? Hutan dieksploitasi. Yang rugi siapa? Orang-orang kecil. Orang-orang susah sama anak-anak kita. Tempat apa sih yang pengen kita ciptakan buat anak-anak kita nanti? Kita mau ciptain lingkungan yang seperti apa buat anak-anak kita tinggalin nanti? Saya jujur deg-degan saudara. Anak saya masih 7 tahun, 3,5 tahun. Ini 30 tahun lagi bumi kayak apa ya? Tempat apa yang akan mereka tinggalin nanti ya? Kita mulai dari sekarang ya. Kita mulai dari diri kita. Sebagai ambasador-ambasadornya Kristus. Sebagai duta besar-duta-besarnya sorga. Saudara dan saya. Kita punya sikap yang berbeda sama orang-orang dunia. Honor creations adalah cara kita menghormati Tuhan. Apa yang Tuhan buat. Kreativitasnya Tuhan. Kreasinya Tuhan. Kita jaga, kita lindungi. Amin. Praktikal banget ya khotbah kita hari ini ya. Saudara diberkati. Sama-sama kita tutup Alkitab kita bersatu dalam doa yuk. Terima kasih Bapak yang baik untuk hikmat-Mu Tuhan yang boleh disampaikan di tempat ini pada pagi hari ini. Tuhan Yesus,
Materaikanlah firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus terus menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh menjadi ambasador-ambasadornya Tuhan. Boleh menyatakan sikap rasa hormat kami kepada siapa yang Tuhan perintahkan untuk kami hormati. Karena itu bentuk rasa penghormatan kami terhadap-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebagai rasa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan yang terbaik bagimu. Terimalah Tuhan Yesus persembahan umat-Mu, sucikan, kuduskan, menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah gereja ini Tuhan, agar gereja ini mampu mengelolanya dengan tepat, dengan benar, dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.